Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan dalam kajian kita At-Tauhid khususnya min Ahkamul halaman kelanjutan dari yang kemarin. Kita ambil yang poin-poin penting ya, yang berjudul Uqubatu man akhara fi Ramadan muta'ammidan. Uqubah itu adalah sanksi orang yang berbuka, motel, orang yang berbuka pada bulan Ramadan muta'ammidan, dengan sengaja. Jadi tidak ada sebab, kalau hutan kotor angin bermorok motel. Ya, bagaimana itu? Ya, secara hukum. Ya. Imam Ibnu Hibban, waqala Imam Ibnu Hibban, di dalam kitab Mawar itu Qur'an, halaman 1800, menjelaskan salah satu hadis yang beliau riwayatkan. Akhbarana Muhammad ibn Isa, halaman 88, Ibnu Huzaimah haddatsana Rabi' ibn Sulaiman haddatsana Bisri ibnu Bakr haddatsani Ibnu Jabir haddatsani Sulaim ibn Amir haddatsani Abu Umamah al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi al-Bahili ini, Abu Umamah al-Bahili ini mendengar ya Rasulullah bersabda, Baina suatu saat, suatu ketika, aku naimun sedang tidur. Jadi Rasulullah menceritakan tentang keberadaan beliau sendiri. Ketika aku sedang tidur, asani tiba-tiba datang kepadaku. Aku dihampiri rajulani, dua orang laki-laki. Fa'akhadha bisadri. Fa'akhadha dua orang laki-laki ini akhadha itu artinya memeluk ya. Bidaki lengan atas ketiakku ya. Jadi menangkap atau merangkap ya. Jadi dua orang laki-laki langsung mengborgol atau menangkap dua ketiakku ya. Jadi topi itu adalah lengan atas ya. Di sebelah ketiak ya. Fa'atayani, kemudian dua orang ini membawa aku. Fa'ataya kepada Ar-Rajulani, dengan bawa aku. Dibawa kemana? Jabalan Wa'ron, ke sebuah gunung ya, yang tanahnya tidak besar. Jadi gunung yang bergelombang ya, yang naik turun. Itu dalam mimpi Rasulullah. Faqala is'ad hatta idza kunta fi sala'il jabal. Orang laki-laki ini mengatakan, naiklah kau sehingga sampai Anda di atas puncak daripada gunung. Faidan ana bisawtin syadid, dan pada saat itu tiba-tiba saya mendengar suara yang sangat keras. Bisawtin syadid, dengan suara yang sangat keras. Di saat saya naik ke atas puncak gunung itu ada suara yang begitu kencang. Fakultu mahadil aswat. Aku bertanya, suara apa ini? Qala hadza wa'u ma'linnas. Ini adalah suara teriakan. Jadi orang dari kalau anjing itu menggonggong. Teriakan gonggongannya orang-orang penghuni neraka. Dalam mimpinya itu. Antoliku di, kemudian aku berangkat ya. Istalakobi, berangkat bersamaku. Faidan ana di kaum mu'allaqina di Arabi. Tiba-tiba saya ketemu dengan satu komunitas, sekelompok orang mu'allaqina, mereka digantung. Jadi kalau orang digantung ya, mu'allaqin digantung lah, gantung atau digantung di Arabi bihim, di atas tumitnya ya. Arabi itu adalah otot yang tumit ya.
Pemirsa ternyata kaki yang paling bawah nih. Wangun dua tur katakanlah. Musyakkamatan azzaquhu, di mana rahangnya, ya tulang rahangnya itu retak-retak. Jadi rahang itu kan sini. Musyakkamatan azzaquhu, di mana musyakkamatan retak-retak, pecah-pecah. Azzaquhu rahangnya, tasilu yang mengalir, apa tasilu yang mengalir. Opasdaruhu, rahang-rahangnya itu dari rahang harta itu mengalirlah dalam dengan darah. Fakultu, maka aku bertanya, man haula, ya. Di dalam mimpinya itu Rasul bertanya, siapa orang-orang yang rahangnya retak dari itu kemudian mengalir dari rahangnya itu bercucuran darah. Man haula, siapa gerangan mereka itu? Sapa wong sing mengucur dari rahang itu berupa darah. Fakila haula alladziina yusiruna qabla takillati tahur, yaitu orang-orang yang berbuka model kono sebelum ada hal-hal yang membolehkan. Artinya tanpa ada alasan yang belum. Hadis ini dijelaskan di dalam Al-Imam Ibnu Hibban dalam kitab Al-Warid Al-Qur'an halaman 1800 ya. Kemudian disebutkan wal fitru fi Ramadan naharon fi jiharon biduni khawfin wala ajalin min a'dhamil munkar. Ada penjelasan di bawah ini. Orang yang berbuka pada bulan Ramadan, pada siang bulan Ramadan, jiharon terang-terangan. Katakanlah misalnya awan-awan rokokan, pedal, teguh, di pinggir jalan. Ya, banyak orang-orang yang melakukan ijhar, jadi ekspos, ya, rokokan, kemudian mabuk, miras, ya. Bahkan kadang orang itu berbangga ketika dia melaksanakan perbuatan melanggar hukum. Banyak orang itu, ya, dia perempuan yang tidak berpakaian seperti awal, karena dia juga muslimah, arti bahwa orang itu adalah harus ditutupi. Ya. Kalau orang itu ada niat ijtihad, ya, termasuk tidak merasa malu, tidak merasa takut, ya, itu dikategorikan sama dengan orang yang berbuka pada siang Ramadan. Katakanlah ngaku orang Islam sedang teduh, ya, kemudian rokokan, ya, dan tidak merasa malu, tidak merasa takut, itu dikategorikan sebagai min'adzamil munkar, termasuk perbuatan munkar yang paling besar, min'adzamil munkar. Wal mubiqat, dan hal-hal yang bisa merusak terhadap nilai-nilai keimanan seseorang. Bisa-bisa hal perbuatan yang bisa menghancurkan diri manusia. Wajibu ala marau ayadah. Jadi kemarin itu viral, ya. Viral ada seorang yang mencari orang yang berbuka, dikai duit 10 juta. Ya. Jadi ada orang bahwa kalau buka itu, ya, mencari orang, mau buka, kasih uang 10 juta. Ya. Sama dengan orang yang bagi sembako, tapi sembakonya apa? Di sini sampah. Sekarang itu, ya Allah, ini bisa terkena pelanggaran hukum. Maka dilaporkan, dicari sekarang ini, bisa dikenakan karena disanksi berapa tahun. Ya. Jadi ada orang yang boleh ngomong gelem hotel, ya, nah gelem hotel dikai duit 10 juta. Ya. Padahal hadis ini mengatakan orang yang termasuk tadi yang disebutkan di dalam hadis di belakang itu al-mujahirun, al-mujahirun, orang-orang yang terang-terangan. Ya. Wajibu ala marwayan, yang maka kemarin gubernur Jawa Barat itu Pak Ridwan Kamil menyayangkan
Anak-anak milenial justru menampakkan sebuah perilaku yang tidak baik, tidak etis. Salah ada itu mengganggu klambi jubah, apa ya? Klambi apa itu kan? Baju-baju yang gamis itu lah. Ya. Itu sebuah perilaku yang kontradiktif dengan apa busana yang mereka lakukan. Ya. Kemudian wajib juga halaman ro'ahu, maka harus orang yang melihat ya ayanahu, jadi memberikan peringatan, memberikan saran dengan cara yang baik. Banyak orang-orang yang melakukan maksiat itu mereka malah bangga. Misalnya apa? Ya tadi itulah mabuk, minum, ya. Kemudian ya misalnya berpakaian yang tidak menutupi aurat, malah merasa bangga. Jadi menampakkan kebodohannya, menampakkan kebodohannya. Ya. Sebagai seorang muslim ataupun muslimah tidak ngerti tentang hal-hal yang sebenarnya menjadi kewajiban bagi dia menjadi seorang muslim. Ya. Namanya al-mujahirun. Ya. Alladhi yu'addu hadal amal alladhi yu'addu mujaharatan bil mahdiyah. Jadi perbuatan seperti ini, ya, misalnya mabuk, belai, ya, dugem itu apa, di pinggir-pinggir jalan, ya, itu termasuk dikatakan di dalam hadis ini dikatakan yu'antu mujarratan bil mahdiyah. Orang yang ekspos, ya, menampakkan sebuah perilaku yang melanggar hukum maksiat, ya. Itu namanya izhar. Ya. Dalam sebuah hadis sahihain dalam riwayat Muslim disebutkan Nabi radhiyallahu anhu wasallam, kullu ummati mu'afa. Semua umat itu akan mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Jadi sebesar apapun dosa itu Allah bisa memberikan toleransi, itu dimaafkan. Ya. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Bahkan di dalam hadis itu dikait dia lebih apa yang diampuni. Wah itu cara bahwa di sana sekalipun orang itu pelacur, orang koruptor, kalau orang itu mau bertaubat, maka peluang untuk mendapatkan ampunan masih ada. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tetapi berbeda dengan al-mujahirun. Jadi orang justru bangga mengekspos perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, kullu ummati mu'afa. Seluruh umatku akan mendapatkan ampunan. Ya. Kalau sekarang misalnya di lapas itu orang mendapatkan asimilasi, kecuali orang-orang koruptor, ya, kecuali pidana korupsi. Di dalam hadis itu mengatakan kullu ummati mu'afa, seluruh umat akan mendapatkan ampunan, illal mujahirun, kecuali orang-orang yang mengekspos, orang yang terang-terangan bermaksiat, terang-terangan melanggar hukum, ngedengno. Mereka bangga dengan perbuatan maksiatnya, bangga dengan melanggar hukumnya. Orang-orang yang profil seperti inilah yang oleh Rasulullah disebutkan orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian baiklah ya bro, kalau dia tidak mau meninggalkan, ya, wajib ikhlas wala tumur, ya, maka kewajiban kita adalah memberikan saran. Jadi kita mana balikun, kewajiban kita hanya memberikan saran. Ya. Ini adalah sekarang kan banyak ini orang-orang yang bertatu, malah bangga dengan tatunya. Itu termasuk al-mujahirun, mabuk, peminum. Ya. Di dalam hadis itu disebutkan, la'anallahu al-mutanatti'in wal mutanatti'at, ya, wal mutasabbihan biradi rijal wal mutasabbihan nisa. Allah mengutuk orang-orang yang bertatu. Ya, bertatu itu perbuatan yang dilarang karena merusak terhadap jiwa manusia. Kemudian
orang yang termasuk orang yang mensyukur, alim dan segalanya. Itu adalah hal-hal yang dilarang oleh agama. Tapi dengan bahasa la'ana, banyak hadis-hadis yang redaksinya dengan menggunakan la'ana. La'anallahu roti wal murtadi wal ra'id. Allah mengutuk orang yang menyuap, menerima suap dan yang mengkoordinir suap. La'anallahu akila riba. Allah mengutuk orang yang makan riba. La'anallahu halil wa halal alam. Allah mengutuk orang-orang yang menghalalkan. Halil jadi penengah, jadi mediator dalam upah perkawinan agar perkawinannya jadi legal. Banyak redaksi-redaksinya dengan menggunakan la'ana. Imam Ibnu bin Abi Salam sebagai seorang sultan ulama mengatakan di dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Maqalil Anam disebutkan semua hadis yang menggunakan redaksi la'ana itu menunjukkan kepada perbuatan yang diharamkan. La'ana Allah Allah mengutuk orang yang menyuap. Imam Syekh Yasin Al-Badani dalam sebuah kitab Faraidul Bahiyah, dalam kitab syarah Faraidul Bahiyah itu disebutkan bahwa ada lupa itu ada talabul haq dan iqalul haq. Tidak semua sebab itu adalah haram. Ada yang sebab yang diperbolehkan. Seperti apa? Ya, bahasanya adalah namanya talabul haq dan iqalul haq. Menuntut hak. Misalnya gini. Sampean mencari KTP. Kalau mencari sendiri, ngurus sendiri rumah. Birokrasinya ini harus nunggu antri ruangan. Jadi sudah tersistem ya bahwa harus melalui makalah misalnya. Karena memang dulu pendaftarannya belum online. Ya. Maka salah satunya harus melalui jaringan mafia. Ya. Jadi kalau Anda membayar uang ruswa seperti ini adalah termasuk talabul hak, menuntut hak di mana Anda berhak untuk dilayani. Jadi sudah menjadi sistem. Ya. Ada namanya talabul hak dan iqalul hak, beda lagi itu. Ya, sama dengan orang menjadi anggota dewan. Menjadi anggota dewan itu kan harus mempunyai tim sukses, harus membentuk saksi, menjadi saksi agar suaranya tidak diambil orang. Dia harus menjadi saksi, harus bayar dan segalanya, harus pakai banner dan segalanya. Itu adalah namanya talabul haq. Kalau nggak gitu nggak dapat suara. Ya. Ada yang mengatakan, ada yang membolehkan. Ya. Jadi walaupun melanggar hukum, tapi dalam rangka kalau saya nanti jadi DPR akan menjadi memperjuangkan aspirasi rakyat, memperjuangkan nilai-nilai kebenaran. Karena di sanalah sebenarnya ada nilai perjuangan. Sebagai lembaga yang punya tugas adalah melakukan legislasi, kemudian melakukan pengawasan dan melakukan pengawasan, kemudian legislasi dan anggaran. Ya. Misalnya seperti itu. Ya. Ada yang mengatakan talabul haq dan iqalul haq, menuntut hak. Ya. Nah, kalau yang diharapkan adalah iqalul haq, membatalkan hak orang lain. Misalnya gini, sekarang ini kalau misalnya mau masuk menjadi aparatur negara, ASN atau tentara, harus bayar sekian. Walaupun dalam prosesnya tetap ada tes, tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3, ya, tentara. Tapi ujung-ujungnya nanti ketika pantukir, ya, harus pakai ini. Ya.
Cara yang seperti inilah yang dikatakan namanya ibtalul hak, membatalkan, merampas hak orang lain, merampas hak orang lain. Jadi selama tidak menggunakan online, sistem itu akan sulit juga. Nah, berbeda dengan sekarang, seperti di mana di MRB ya, Menteri RB, birokrasi apapun negara itu. Sekarang sistemnya kan sudah online. Ada namanya TKD, ada TKD. Di mana yang menilai mencapai peringkat tertinggi itu ada yang diambil. Itu beda lagi sudah ya. Jadi kalau ibtalul hak, membatalkan orang lain, di mana orang lain berhak dulu karena menggunakan uang jadi apa putus harapannya, itulah yang dilarangkan namanya. Jadi tidak semuanya dosa itu adalah haram. Imam Syekh Yasin Al-Badani dalam kitab Al-Qawaid Farudul Bahiyah, dalam caranya Al-Qawaid Al-Jadiyah mengklasifikasikan ada dua ya. Misalnya bapak tadi itu urus KTP ya. Misalnya ruwet bulat ya, kalau tidak masuk sistem tidak bisa ya, maka ketika ada yang memberikan uang ya, itu bukan termasuk bagian daripada yang namanya ruswa, karena sudah menjadi sistem. Kalau nggak begitu maka nggak bisa yang akan bisa membutuhkan sampai berbulan-bulan ya. Itu ada aspek birokrasi, itu juga termasuk hal-hal yang diperbolehkan dalam kondisi yang daruri ya. Maka di sini dikatakan bahwa Rasulullah mengatakan kullu ummati mu'afah. Semua umat itu adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan, ilal mujahidun, kecuali orang-orang yang mengekspos pamer dengan perbuatan-perbuatan melaksanakan maksiat ya. Nah, kemudian kalau orang yang membatalkan puasa dengan tanpa udzur, kemudian nanti dia itu misalnya kalau boleh enggak? Dalam kitab ini disebutkan mas'alatun hal yuqbalu al-qada biman aqara fil ramadan muta'ammidan. Apakah diterima qadanya orang yang membatalkan puasa bulan Ramadan dengan sengaja? Kalau angin, kalau hujan, tidak ada sebab yang dibenarkan secara hukum misalnya. Iqbal ulama dari ala qaulain. Dalam hal ini para ulama ada dua pendapat. Pertama, an-nawiyah jika alim qada martabatu wal istighfar. Jadi orang yang berpuasa membatalkan puasa tidak ada sebab, maka dia wajib mengqadha puasanya, tetapi dengan disertai bertaubat, memperbanyak bertaubat dan istighfar. Ya. Allah mengatakan wa idza fa'alu mal milkan awdahu zakarullah fastaghfiru dzunubi. Ketika orang melakukan sebuah perbuatan dosa, perbuatan salah, ya, zakarullah, kembali ingat kepada Allah, fastaghfiru dan banyak memperbanyak istighfar. Yang kedua, jadi wajib berqadha dan memperbanyak taubat istighfar. Yang kedua, wasani lain berbicara qadha wala yanfa'u. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa taubatnya, qadha wong sing model foto orang sebab yang signifikan lah, yang dibenarkan secara hukum ya, itu tidak diterima qadhanya. Wala yanfa'u. Pendapat kedua adalah mengatakan layan kaum, halaman 89. Layan kaum, tidak ada gunanya katanya. Ya. Kalau alasannya apa? Di anna awamir Rabbi tabaraka wa ta'ala namanya, karena perintah Allah Ta'ala, jadi amar Allah Ta'ala, perintah Allah itu ada dua. Ada naun mutlak, satu perintah yang bersifat mutlak, yang tidak ada batasan waktu ya. Itu adalah perintah yang pertama, di mana perintah yang mutlak ini tidak dibatasi oleh waktu, oleh karena itu bisa dilaksanakan setiap saat. Yang kedua adalah wanaul muaqqat, perintah Allah yang sifatnya ada temponya, ada temporernya, di waktu makhluk ya, yang pada waktu yang telah ditentukan. Dan ini ada dua macam. Satu adalah mawaqat atau muqaddirin fihi, adalah ibadah yang di mana waktunya sudah ditentukan dalam melakukannya, kajian seperti puasa. Yang kedua adalah mawaqatu awsa'il diri, ibadah yang waktunya lebih leluasa seperti salat ya. Nah, kemudian disebutkan wa ma'lumun anna hadzal rajul law shoma ramadan fi ghairi tahrihi
Ya, disebutkan dalam pendapat ini ya, apabila orang ini kemudian dia berpuasa Ramadan di luar bulannya, faina ulai belum minggu, maka ibadahnya puasa tidak diterima. Maka dari kalau yang baru al-qadha minggu, jika juga maka qadanya juga tidak diterima. Itu adalah pendapat kedua yang mengatakan bahwa qadanya tidak terima dan juga tidak ada gunanya baginya. Ini pendapat ya, pendapat ulama. Di anna malau hada kabiratu min al-kabair. Karena perbuatan ini pendapat yang keras, termasuk salah satu dosa besar. Ya. Wa huwa a'zamu min ayyukabir al-qadha wa la ta'ala hadzal bab wa qila min asr Ramadan, itu di antaranya. Ya. Dalam al-qawwa a'zamu min ayyukabir al-qadha, maka itu lebih besar daripada orang yang menebusnya dengan membayar qadha. Ini adalah pendapat yang disebutkan dalam kitab ini Al-Musnad As-Sahih Imam Syafi'i ya. Ada dua ya, jadi ada yang mengatakan boleh melaksanakan qadha dengan bertaubat, segera bertaubat dan istighfar. Yang kedua, bahwa qadha dan qadhanya tidak bermanfaat, lain bagi qadha ya. Qadhanya qadha puasa yang mereka lakukan adalah tidak ada gunanya. Ini adalah hadis yang bicara itu bagaimana afar Ramadan wa ta'amidan. Baik, berikutnya adalah sudah tinggal 5 menit ya. Tinggal 5 menit ya. Dan kira-kira itu kalau dilakukan mungkin sudah habis waktu-waktunya ya. Apa yang kita sampaikan secara langsung aja. Setelah itu mudah-mudahan kita lebih hati-hati di dalam beribadah, di dalam melaksanakan semua perintah Allah Taala sesuai dengan apa yang kita tahu, mana yang kita tahu kita lakukan. Fathullah wa ta'ala bertawal saya semoga Allah memberi kemampuan kita. Mudah-mudahan yang puasa kita diterima oleh Allah Taala, kita bisa menjadi orang-orang yang bersatu. Terima kasih.